Bohong itu boleh gak sih Kak? Nggak boleh Kak, Nggak boleh ya? Kenapa sih Kak nggak boleh bohong? karena Tuhan nggak suka. Oh, berarti kita nggak boleh bohong ya Kak ya? Nggak boleh Kak. Oke deh adik-adik, kita nggak boleh bohong loh. Nah adik-adik, kayak lagu ini nih. Yuk kita sama-sama nyanyi bersama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Dari pertama lagi Kak, yuk kita nyanyi yuk. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Siap nyanyi? Yuk bareng-bareng kita nyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Lebih cepat lagi yuk. Bohong, bohong, itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Oke, kita mau nyanyi Do Re Mi. Siap adik-adik semuanya? Siap. Yo. Do itulah dosamu, re relakan hatimu. Mi minta pada Yesus, fa pahami firman-Nya. So sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do itulah dosamu, re relakan hatimu. Mi minta pada Yesus, fa pahami firman-Nya. So sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, menyanyi bersama Tuhan. Kita pasti bisa dong. Bener kan Kak? Bener Kak. Bener. Tahu kan lagunya apa? Ada big, ada small, ada short and tall. Oke? Yuk sama-sama kita nyanyi. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
siapa aku bisa? Bersama Tuhan aku bisa. Sama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mau menjadi anak yang manis. Adik-adik panggil Roh Kudus, minta Roh Kudus supaya adik-adik menjadi anak-anak yang manis, mau mendengarkan firman Tuhan dengan duduk manis. Yuk, kita angkat satu buah lagu. Roh Kudus yang manis. Kita mau buka hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita mau buka hati kita. Sama-sama dari awal kita nyanyikan ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis kita panggil. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita panggil Roh Kudus sama-sama. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. 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 Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita mendengar firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memuji Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami agar kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, udah siap dengan firman Tuhan? Oke, nah hari ini kita akan bahas lagi mengenai firman Tuhan. Nah, kakak mau tanya dulu, siapa yang pernah dengar cerita Adam dan Hawa? Oke, udah tahu ya. Nah,
Siapa, kakak mau nanya, di sini siapa yang pernah berbuat dosa? Oh, pernah. Nah, iya. Nah, jadi firman kita hari ini ada hubungan dengan manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik di rumah seperti biasa ya, kita harus pegang Alkitab. Nah, coba pegang Alkitabnya. Kakak tungguin. Oke. Nah, di Alkitab kita buka di Kejadian. Kejadian itu di mana ya? Kejadian itu di awal. Nah, coba buka Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Panjang ya? Nggak apa-apa. Ini kakak ceritain nanti supaya bisa mengerti. Nah, udah dapat semuanya ya? Apa judulnya? Manusia jatuh ke dalam dosa. Betul. Nah, jadi kakak ceritain nih. Kan pada mulanya Tuhan sudah menciptakan semua kan? Menciptakan langit bumi dan segala isinya. Termasuk menciptakan Adam. Nah, dibuat dari debu tanah. Setelah dia diciptakan, akhirnya nggak baik sendiri aja. Akhirnya diciptain juga yang namanya Hawa. Nah, diciptain dari tulang rusuknya Adam. Nah, singkat cerita adik-adik, ketika mereka berjalan di taman apa namanya? Ada yang tahu? Bener banget, Taman Eden. Nah, di Taman Eden adik-adik, mereka berdua seperti biasa. Setelah Tuhan berkati, ya beranak cucu dan juga bertambah banyak kuasai bumi. Nah, akhirnya mereka mengusahakan sesuatunya, memberikan nama, dan pada akhirnya mereka berjalan-jalan bersama-sama kan? Jalan. Nah, sampai suatu ketika akhirnya Adam lagi sibuk lagi bekerja, lagi sibuk di taman juga, tapi dia nggak bersama Hawa. Jadi Hawa lagi sendiri. Nah, ternyata si Hawa lagi sendiri di taman. Tahu nggak adik-adik apa yang dilaksanakan? Nah, ternyata pas dia lagi lihat-lihat ada semua pohon, nah ternyata ada ular. Siapa yang pernah lihat ular? Iya, yang melihat tuh. Nah, dia akhirnya ularnya itu dia ngapain? Dia ngeliat si Hawa. Nah, tapi sebelum itu Tuhan Yesus udah ngomong sebelumnya sama Adam dan Hawa. Apa katanya? Katanya kayak gini adik-adik. Semua pohon di dalam Taman Eden ini boleh kamu makan buahnya. Tapi yang di tengah jangan ya. Nah, itu kata Tuhan. Jadi kata Adam dan Hawa, oh iya. Nah, singkat cerita pas Tuhan udah bilang itu, si Hawa kan akhirnya jalan lagi nih setelah. Nah, ternyata digoda sama namanya ular. Nah, ular itu seperti iblis. Nah, iblis itu menyamar jadi ular. Nah, si ular itu akhirnya apa adik-adik? Pas dia lagi di pohon, dia ngomong sama si Hawa, Hawa, itu pohon ini enak nih. Yang lain nggak boleh dimakan kan, kata Tuhan kan, tapi yang ini boleh sesekali nggak apa-apa dimakan. Nah, Hawa apa adik-adik yang di pikiran si Hawa? Nah, di pikiran si Hawa, enggak, kata Tuhan nggak boleh dimakan yang itu. Yang lain boleh, tapi yang di tengah nggak boleh. Gak apa-apa lah sesekali, gak apa-apa kata iblis, kata Tuhan. Gak apa-apa, makan aja, gak akan mati kok, kata dia. Nah, akhirnya si Hawa bingung dan dia lupa kalau itu nggak boleh dimakan. Akhirnya apa yang dia lakukan adik-adik? Pas dia lihat itu pohonnya, akhirnya dia lihat pohon, kan udah pernah lihat pohon kan? Pohon. Terus akhirnya dia lihat pohon, oh ternyata buahnya kelihatannya bagus ya. Wah, bagus banget buahnya ya. Kelihatannya baik, ini yang aku makan, ambil ah. Nah gitu, bayangin, dia udah mikir dia buahnya itu kelihatan baik. Akhirnya apa? Dia coba pegang buahnya, dia ambil buahnya seperti biasa. Setelah diambil, akhirnya dia lihat dimakan sama dia. Enak gitu. Ternyata buahnya enak loh. Nah, bayangin adik-adik, akhirnya dia makan. Dan anehnya adik-adik, dia bukan hanya makan sendiri aja. Ternyata dia lihat ada si Adam ternyata lagi lewat di taman juga.
Akhirnya dia bilang apa? Adam, nih makan juga buahnya, enak loh. Akhirnya dia kasih buahnya. Dia makan sendiri, ternyata dikasih juga sama si Adam. Dikasih Adam, nih cobain. Akhirnya dia cobain kan, enak juga ya. Gitu adik-adik. Akhirnya mereka memakan buahnya bersama-sama. Nah, pada saat itu adik-adik, mereka dalam keadaan sebetulnya waktu itu lagi telanjang, nggak pakai baju. Jadi mereka dulu nggak tahu yang namanya malu karena dulu nggak ngerti. Tapi setelah makan itu, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Ternyata pas si Adam dan Hawa saling berpandangan itu gimana? Lihat-lihatan kan? Akhirnya dilihat, wah, telanjang gitu kan? Akhirnya mereka malu adik-adik. Dan setelah malu apa yang dilakukan mereka? Mereka kena sembunyi. Sembunyi itu ngumpet kayak gini atau kelihatan berani lihat orang? Sembunyi kan? Sembunyi kayak gini kan? Gak kelihatan kan? Nah gitu. Nah akhirnya dia sembunyi. Pas sembunyi, akhirnya tahu nggak adik-adik yang terjadi? Pas sembunyi, Tuhan berjalan-jalan di taman seperti biasanya. Dia jalan. Ternyata nggak ditemukan tuh si Hawa dan Adam. Mereka lagi di mana ya? Tahu-taunya Tuhan nanya, di manakah engkau, Adam dan Hawa? Nah, dia tanya tuh. Tapi si Adam dan Hawa masih takut, masih sembunyi mereka. Terus akhirnya dijawab sama si Adam. Jawaban Adam apa? Nah, kata si Adam, coba lihat di ayat, lihat di Kejadian 3 di ayat yang ke 10. Nah, lihat apa ia menjawab apa? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, Tuhan akhirnya bilang sama dia. Tuhan bilang gini, siapa yang memberitahu kepadamu kau telanjang? Kata Tuhan. Kan, apakah engkau makan buah yang kularang itu? Nah, kata Tuhan kayak gitu. Kan aku nggak kasih tahu kamu telanjang. Apakah kamu makan buah yang kularang itu? Nah, akhirnya apa adik-adik yang terjadi? Coba adik-adik pikirin dulu sebentar. Apa ya yang terjadi ya? Akhirnya si Adam mulai dia menyalahkan si Hawa. Dia bilang gini, perempuan ini yang gue tempatkan di sisiku, dia yang beri aku buah sehingga aku makan. Dia yang salah nih. Nah, gitu adik-adik kira-kira. Nah, akhirnya dia menyalahkan si Hawa adik-adik. Karena si Hawa yang berikan buah. Nah, dia marah tuh sama si Hawa. Nah, si Hawa akhirnya diam aja kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi adik? Nah, akhirnya Tuhan ngomong, apakah yang telah kau perbuat ini, kata Tuhan. Nah, Tuhan marah tuh adik-adik. Apakah yang kau perbuat ini? Si perempuan itu menjawab juga, dia nggak mau kalah. Kata dia gini, kata dia, ular itu yang memperdayakan aku, dia menipu aku, makanya aku makan. Dia menggoda aku, katanya gitu kan. Akhirnya dia makan, dia menyalahkan ular adik-adik. Si Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, salah-salahan kan. Nah, saling menyalahkan mereka. Bayangin tuh. Nah, akhirnya adik-adik, akhirnya Tuhan marah, benar-benar marah. Gimana? Pernah lihat orang tua marah? Nah, seperti itu. Kalau lagi marah, serem nggak? Serem. Nah, dia marah, kata dia, karena engkau berbuat demikian, apa kata Tuhan? Terkutuklah engkau. Dia kasih, pertama dia bilang sama ular, dia bilang sama dia, terkutuk engkau ular. Engkau akan menjalar, dan di antara segala binatang engkau paling terkutuk, kata Tuhan, ya kan? Dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Akhirnya dia bilang gitu, kata Tuhan sama ular. Pertama dia bilang ular. Setelah itu apa? Nah, aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan manusia. Nah, selain itu Tuhan juga menghukum adik-adik. Karena si Adam dan Hawa tidak taat, Tuhan menghukum mereka. Bayangin, dihukum. Tuhan menghukum gimana? Nah, Tuhan menghukum dengan cara si Adam disuruh bersusah payah, bekerja keras selama hidupnya. Kau akan bekerja keras selama hidupmu. Dan kamu Hawa, kamu akan melahirkan dengan sakit. Engkau akan susah payah di dalam mengandung, kata Tuhan. Itu bayangan adik-adik. Berarti mereka dihukum kan? Dihukum. Dan mereka diusir dari taman Eden. Padahal mereka biasanya baik-baik kan? Di jalan di sana Tuhan boleh kasih nama,
memelihara, boleh menanam, boleh bersama ternak, tapi Tuhan akhirnya usir adik-adik. Dia akhirnya disuruh keluar dari Taman Eden. Udah, kamu keluar. Tapi sebelum itu Tuhan tetap baik adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan sebelumnya akhirnya dia buat namanya pakaian untuk Adam dan Hawa. Dibuat dari apa? Ada yang tahu? Ya, dibuat dari kulit binatang adik-adik. Nah, supaya mereka nggak malu. Akhirnya dikasih pakaian tapi dari kulit binatang. Akhirnya dia kasih ke Adam dan Hawa. Nah, akhirnya mereka dihukum. Setelah itu Tuhan sudah menghukum mereka. Nah, kalau adik-adik lihat di ayat 23, ya kan? Kata Tuhan apa? Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil, ya kan? Nah, akhirnya mereka dihukum adik-adik. Itulah hukuman kalau mereka tidak taat sama Tuhan. Nah, bayangin adik-adik. Kakak mau tanya, di sini siapa yang mau tidak taat? Nggak mau kan? Nah, iya sama. Kakak juga nggak mau, maunya taat sama Tuhan, ya kan? Oke. Nah, dari situ apa yang kita bisa pelajari adik-adik ya? Apa? Iya. Jadi kita nggak boleh nggak taat sama Tuhan. Dan kalau kita nggak taat, kita akan dihukum sama Tuhan. Siapa yang mau dihukum? Nggak mau kan? Nah, kakak juga. Berarti kita sama-sama mau taat sama Tuhan. Kita mau dengar-dengaran Tuhan bilang apa, kita ikutin, ya kan? Misalnya Tuhan bilang, jangan berbohong, kata Tuhan. Berarti jangan berbohong. Terus kata Tuhan, jangan mencuri. Jangan mencuri. Nah, ya kan? Sama kayak Adam dan Hawa, dibilang jangan makan buah itu, tapi dimakan sama dia. Akhirnya dia dihukum, ya kan? Nah, bersyukurlah kalau adik-adik diingetin hari ini ya, kita harus taat sama Tuhan. Jangan jatuh dalam dosa. Pasti bisa, ya kan? Oke. Sekian firman Tuhan adik-adik. Mudah-mudahan firman Tuhan itu membuat kita makin lebih lagi taat sama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita aktivitas, kita akan berdoa. Yuk, seperti biasa kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diajarkan untuk tidak jatuh dalam dosa. Kami mau Tuhan taat kepada Engkau. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau aktivitas. Nah, aktivitas kita hari ini apa ya? Nah, nggak sabar ya? Oke. Nah, untuk kelas plan, nah nanti kakak kasih tugas untuk tempelin gambar-gambar seperti ada Adam, ada Hawa, ada pohon, ada ular. Nah itu nanti ditempel ya, nanti kakak kasih linknya, oke? Nah untuk grow dan juga berful, nah ada ini, sediakan nanti buku dan juga pulpen. Nah bukunya itu kita akan tulis. Nah, apa yang dituliskan? Nah yang ditulis ada tulisan saya komitmen untuk tidak. Nah, itu ditulis dulu ya. Terus buat sampingnya namanya dan kelasnya. Misalnya namanya siapa? Namanya contohnya Baby Sia, kelas Fruitful, misalnya gitu kan? Atau kelas Grow, Darren. Nah, terus buat misalnya pertama tulis dulu. Kakak kasih urutannya dari 1 sampai 10. Nah, misalnya nomor 1 ada namanya mencuri. Yang kedua
berbohong. Yang ketiga, mencontek. Keempat, melawan orang tua. Kelima, menolong. Keenam, menghibur. Ketujuh, berbagi. Kedelapan, merampas. Kesembilan, memukul. Kesepuluh, merangkul. Nah, adik-adik tugasnya apa? Tugasnya semua kata-kata itu nanti yang adik-adik mau komitmen dilingkarin, yang nggak mau dilakuin. Misalnya yang pertama mencuri, nah dilingkarin tuh, dilingkarin, terus dikasih tanda silang. Nah, berarti adik-adik tidak mau komitmen untuk tidak mencuri. Satu. Yang kedua, berbohong nggak? Oh iya, dilingkarin juga. Terus mencontek nggak? Ya. Terus kalau menolong gimana? Menolong nggak usah dilingkarin, biarin aja, berarti kita memang itu udah benar, ya kan? Yang nggak boleh itu yang dilingkarin. Terus misalnya menghibur kak, ya itu bagus. Merampas, nah lingkarin, ya kan? Nih, cara lingkarin gini, baru dikasih tanda silang, ya kan? Mudah kan? Oke, nah nanti itu dibuat di rumah ya. Nah nanti dibantu sama mama, dan jangan lupa di tag di atas rem biar kakak-kakak sekolah minggu tahu yang ngerjain siapa, ya kan? Dan kita mau lihat pasti bagus-bagus semua. Oke, sampai ketemu.